Oke, halo guys, welcome back to Korea Realmit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, ini hari Minggu di pagi hari. Jadi biasanya pagi hari kalau misalnya Jinet butuh waktu, terus Ruel masih bangun kayak gini, biasanya aku sama Ruel tuh jalan-jalan sekitar kayak gini. Jadi ini udah kayak biasanya. Ini sekarang Ruel mau ajak keliling sekitar kayak biasanya, tapi kayaknya polo-polo juga bakal tertarik kalau tak tunjukkan bagaimana sih sekitar rumahku ini. Oke, jadi hari ini aku mau nunjukkan suasana perumahan Korea di pukul 9 pagi. By the way, aku ini tinggalnya emang di Seoul, tapi nggak di tengah, benar-benar di pelosok. Jadi bukan yang di tengah kota semua apartemen gitu. Memang aku tinggalnya di apartemen, tapi sekitarnya ini semua masih perumahan-perumahan lama. Contoh kayak depanku ini ya. Yap, kalau di Indonesia mungkin bilangnya rumah susun gitu ya. Nah, ini kalau di Korea kita bilangnya villa. Ya, villa kalau di Indonesia kan rumah yang mewah gitu, villa gitu. Kalau di Korea, villa itu rumah-rumah susun gini dibilangnya villa, bukan villa, villa ya. Karena aksen Korea nggak ada V, jadinya villa. Meskipun kayak gitu, tapi aku suka daerah sini karena udaranya itu segar, dekat gunung juga, dan gimana ya, kalau semuanya apartemen itu jadinya kayak terlalu kota gitu. Tapi aku mungkin karena aku dulu gede di Malang, aku suka suasana yang agak hutan-hutan kayak gini, jadi aku lumayan menikmati. Nah, ini sekarang tak ajak keliling kayak apa sih perumahan-perumahan sekitar di sini. Oke, sungguh di sini rumahnya tuh rumah-rumah zaman dulu banget. Jadi jangan kaget, malah kayak time travel juga gitu. Jadi mari kita nikmati bersama-sama hari ini. Dan tentunya Ruel pasti sangat menikmati karena dia suka banget ngeliat-liat gini. Jadi yang punya anak pasti tahu kalau anak di rumah itu wah kudu digoleki mainan lah, kudu diajak ngomong lah, kudu mainannya diginikan lah. Tapi kalau diajak keluar gini anaknya anteng. Jadi lebih enak untuk ngajak keluar anak, lebih mudah. Nah, ini aku tak naik dulu ke daerah yang sangat-sangat menarik karena dari sini aja pemandangannya udah kayak rumah-rumah dulu. Dan aku nggak tahu kalau bol-bol sepemikiran atau enggak, tapi kalau Jinet setiap kali ngeliat perumahan kayak gini, Jinet ngomong, ini loh baru Korea, kayak Korea yang ada di drama-drama dan juga film-film. Ya, satu kotak di tengah, benar-benar kayak di perumahan yang ada di, benar-benar kayak rumah-rumah yang muncul di drama ataupun di film-film ya. Nah, ini mari kita naik, kita lihat villa-villa kayak gini. Dan jujur, villa kayak gini meskipun rumahnya kelihatan tua gini, tapi karena mereka punya tanahnya, jadi tidak murah, sungguh tidak murah. Dan aku yakin mereka pun pasti dapat tawaran kayak, mau nggak dibangun ulang, ganti apartemen, kita hargai rumah kamu berapa, mungkin kamu dapat unit yang ukuran berapa dengan harga lebih murah, pasti dapat tawaran juga. Nah, ini lihatin, seketika aku naik ini, rumahnya langsung kok dikuampung. Yo, ini jujur papaku aja waktu kesini ngewaka, wah gendeng ini Seoul kok modelannya kayak zaman biyen banget katanya. Jadi ini ya jujur Seoul pelosok. Yo, kenapa aku tinggal di Seoul? Karena nyaman aja tinggal di Seoul. Jadi nggak keluar dari Seoul. Karena kalau jauh-jauh dari Seoul yo apa gunanya juga gitu. Lama-lama nggak sekalian tinggal di Daegu dah, nggak sekalian tinggal di kota lain dah gitu. Jadi kita masih berada di kota Seoul, hanya saja yang daerahnya itu masih terjangkau harganya. Ini lihat, gerbang rumah kayak gini juga ada. Yap, karena dekat gunung, jalanannya nanjak kayak gini. Ruel tentunya menikmati sekitar sambil kocean. Yo. Nah, aku yakin bol-bol ngeliat gini kayak, wah ini kayak drama Korea banget dah. Kayak gini nih, lihat. Tempat parkirnya, ada tangga juga kayak gini. Dan hingga saat ini rumah-rumah kayak gini beneran masih ditinggali. Ini lihatin ya, jendela masih ada bunga kayak gini. Yo, tanaman-tanaman. Yap, jadi ini beneran ditinggali. Aku jujur lumayan ngiri sama orang yang tinggal di rumah ini. Ya, yang di pojokan ini, dia kayak bener-bener rumah di Malangku dulu gitu. Jadi kayak ada tempat parkir mobil ya, terus kayak sepenuhnya rumahnya sendiri gitu. Kita coba jalan-jalan. Nah, sebelah sini ya tuh wis gak ono bedanya karo Tidar Malang kok iki. Kalau di Malang ada namanya jalan apa sih jenenge?
banyak lah sebenarnya di Malang. Kayak aku dulu kan tinggal di Jalan Rata 3, wes sekitar situ ya gini ini vibe-nya. Hanya saja di situ rumahnya landed. Kalau di sini kan rumah-rumah villa, dan juga rumah villa Korea yang tua itu sangat identik dengan batu bata merah kayak gini. Jadi ini kalau nggak salah trennya itu di tahun 1970-an atau 80-an. Jadi dulu itu kalau rumah kayak gini itu rumah yang ngetren gitu istilahnya. Cuman sekarang kelihatannya jadi rumah yang tua jelek gitu ya. Jadi bukan tua jelek ya, rumah tua lah. Nah, tapi ada juga rumah yang meskipun batu bata kalau dirawat ya jadinya bagus kayak gini. Ya toh. Nah, ini kita nanjak. Jujur aku meskipun satu tangan aman, jadi nggak usah khawatir, Ruel aman di tangan saya. Dan kayaknya sih kawasan-kawasan kayak gini di Seoul dalam waktu 20 tahun, 30 tahun ke depan bakal digusur semua, bakal dibangun ulang jadi apartemen atau gimana, karena jumlah orang yang mau tinggal di Seoul itu sangat tinggi dibandingkan jumlah rumah yang tersedia. Katanya loh ya, ini kalau berdasarkan statistik, dan itu yang mengakibatkan harga rumah di Korea itu di Seoul itu menggila. Jadi menariknya kalau di Korea, Seoul itu banyak yang mau tapi rumahnya kurang. Tapi kalau daerah di luar Seoul banyak rumahnya tapi jarang yang tinggal, sehingga harga rumahnya sangat-sangat bisa terjangkau. Jujur, kalau di luar Seoul harga rumah itu masih terjangkau, masih sanggup dibeli. Kalau Seoul gini mahal. Nah, sehingga terkesan rumah-rumah kayak gini bakal dibangun ulang, karena kayak villa-villa gini kan biasanya mentok-mentok berapa ini? 4 lantai ya, tapi kalau misalnya dibangun ulang mungkin bisa jadi kayak 15 lantai per towernya, terus ada berapa tower, jadi jumlah rumahnya juga meningkat, lebih aman dan lain-lain. Wah, nanjak segini ya kenceng juga ya, kelihatan belakang nih, kelihatan jalan nih saking nanjaknya. Kita bakal turun kayak gini pelan-pelan. Well, susim. Well, susim. Yo, anaknya wes nyantai karena udah sering tak ajak gini-gini. Jadi ini bukannya demi konten, tapi aku emang sering jalan kayak gini. Lihat rumah depanku ini kayak di kampung. Jadi nggak semua Seoul itu bisa dibilang daerahnya itu kota kayak yang dibayangkan kayak di Gangnam gitu. Seoul juga masih banyak yang pelosok-pelosoknya kayak gini, dan beneran masih ditinggali. Dan rumah-rumah kayak gini ini sebenarnya salah satu alasan kenapa masih ada, karena adanya aging population. Orang-orang yang dulu tua udah beli rumah, nah mereka sekarang mungkin punya uang, tapi ngapain beli rumah baru, mendingan dikasihkan ke anaknya itu. Jadi meskipun tua, bisa dibilang rumahnya nggak modern, tapi kalau masih layak ditinggali ya mereka pengen tinggal. Tapi harga rumah naik, tapi mau pindah juga sekarang udah tua, malas untuk pergi ke tempat yang baru. Belum lagi kalau misalnya mereka lagi sakit, belum lagi kalau misalnya rumahnya nggak bisa laku, sehingga rumah-rumah kayak gini, kayak kalau di Jepang setahu ini udah jadi kayak masalah, karena yang aging population yang tua itu udah saking tuanya udah nggak mau jual ataupun nanti diwariskan juga jadi masalah. Gimana jadinya ya rumah-rumah kayak gini nggak bisa digusur, nggak bisa diapa-apakan, tapi ada di tengah kota yang nantinya membuat orang-orang nggak mau tinggal di sekitar sini karena terkesan bahaya, bisa jadi menjadi tempat yang digunakan untuk kriminal gitu. Itu sehingga tergantung, ada yang ngelihat ini bisa menjadi sebuah masalah nantinya di masa depan, tapi ada juga yang ngerasa enggak lah, ini yo sama-sama aja gitu. Nah, ini kayaknya yang di kiriku ini yang ngelihat TikTok ini kayaknya ini kayak patroli dari daerah RT sini. Jadi kayak ya warga sendiri mereka nentukan siapa yang mau patroli setiap hari gitu, karena di sini beneran rumahnya masih kayak gini nih. Jadi karena tempat parkirnya pun kurang, nah tempat parkir kayak gini juga ada. Dan tempat parkir kayak gini ini bukan tempat parkir gratis, tapi merupakan tempat parkir yang disediakan oleh pemerintah menggunakan tanah pemerintah. Tapi kalau kamu tinggal di sekitar sini, biaya per bulannya murah banget. Jadi diprioritaskan kepada warga-warga yang tinggal di daerah sini namun rumahnya nggak ada tempat parkir tapi punya mobil. Nah, jadi kayak gitu. Sehingga waktu dulu rumah-rumah kayak gitu, terus rumah-rumah berikutnya mereka bangun villa kayak gini ini, dan mereka mulai ada tempat parkirnya kayak gini ya. Tapi tempat parkirnya tentunya nggak nyanggupin, karena kayak gini nih rumah mungkin ada 20 unit tapi tempat parkir paling cuma 7. Tapi zaman sekarang satu rumah ada yang punya 2 mobil, ada yang punya 4 mobil, ada yang nggak punya. Tapi kebanyakan satu rumah itu rata-rata punya 1 mobil. Setahu kayak di apartemen itu biasanya kepemilikan mobil itu sekitar 0,7. Setiap 3 kakak 2 rumah itu punya mobil. Jadi tentunya kayak gitu kurang, sehingga tentunya apartemen menjadi kayak alternatif lagi karena butuh tempat parkir. Belum lagi rumah-rumah yang lama kayak gini, kalau misalnya udah musim dingin, musim salju, musim panas kayak gitu kan,
yo terlalu dingin panas. Ini lihat tengah Seoul ini, aku nggak bohong, bener-bener ini kayaknya masih ditinggali loh sungguhan, karena masih ada pos, masih ada paket-paket yang dikirimkan. Jadi meskipun terkesan sangat tua, tapi yo masih ditinggali. Dan ini realitanya aging population, karena semakin kamu tua semakin susah untuk mengubah. Dan aku juga yakin bahwa punya orang tua yang mungkin rumahnya udah tua, udah kotor, tapi orang tua nyamannya di situ, nggak mau pindah kemana. Mau diajak pindah ke tengah Jakarta yang rumahnya lebih modern ya nggak mau, karena udah nyaman di situ. Sama di Korea juga kayak gitu, sehingga untuk membangun ulang, menggusur kayak gini tuh tidak mudah. Ya kecuali kalau misalnya mereka tinggal secara ilegal mungkin lebih mudah secara hukum, tapi biasanya mereka ya punya surat kepemilikan tanah, punya semuanya, nggak bisa asal main gusur. Padahal aku juga sangat menyayangkan vibe kayak gini ini yang bikin kayak Korea itu ada warnanya sendiri. Bayangkan kalau semua kota itu udah apartemen, kamu mau ke kota Seoul, mau ke Tokyo, mau ke Jakarta, nggak ada bedanya ya. Ya mungkin ada karakteristiknya, tapi nggak terlalu ada warnanya. Aku juga sangat menyayangkan kalau misalnya perumahan kayak gini bisa dibenahi, dalamnya lebih bagus, ada tempat parkir, mungkin juga bakal menarik. Tapi terkesan saat ini alternatif ataupun solusi seperti itu bukan jawabannya. Nah ini ada yang pindah rumah kayaknya. Sekitar sini perumahannya semua pendek-pendek. Seperti yang bisa bawa lihat, langitnya sekarang biru banget, cakep banget, jadi nyaman banget untuk jalan-jalan. Ruel juga, Jang Ruel. Nah, sekarang mulai ngerti namanya. Kalau diceluk gini noleh anaknya. Coba lagi ya, Jang Ruel. Jang Ruel. Gak tutup, kurang fleksibel lehernya. Yap, belakang lihat. Perumahan-perumahan zaman dulu semua. Yap, rumah-rumah tua kayak gini. Bu ya, mungkin karena aku dulu tinggal di Indonesia, aku sebenarnya kalau misalnya disuruh milih ya punya satu rumah landed kayak rumah-rumah di Indonesia, rumah yang tanahnya juga punya aku, sama rumah di apartemen, lebih milih rumah yang landed. Tapi berdasarkan orang-orang yang tinggal di rumah landed di Korea, semua bilang bakal nyesel karena musim salju harus beresi salju, terus musim panas harus motong tanaman, musim gugur harus membuangi daun kering. Katanya wah nggak main-main, dan biaya maintenance-nya itu juga nggak main-main. Jadi ya memang benar kalau tinggal di rumah sendiri kan bocor dikit ya kita sendiri yang nyari tukang, terus belum lagi kalau tukangnya bohongin gitu itu. Tapi kalau apartemen kan tinggal manggil tim maintenance apartemen rumah, lalu yo mereka kan yo paling nggak bakal terlalu ngakali. Bisa jadi orangnya kurang berbakat dalam benahi. Terus misalnya mau liburan jangka panjang pun kalau apartemen tinggal kunci rumah selesai. Jadi ada sedikit perbedaan. Yo ini ada supermarket, lihat suasananya zaman dulu banget tuh. Satu hal yang bisa tak share, enaknya tinggal di kota Seoul adalah ketika kamu punya anak di kota Seoul, tunjangan yang diberikan paling banyak. Jadi karena Seoul ini bisa dibilang tempat yang paling banyak orang ya, tapi jumlah anak yang dilahirkan paling sedikit, angka kelahirannya sangat rendah. Jadi kalau kamu tinggal di kota Seoul, tunjangan yang diberikan ketika kamu punya anak lebih banyak. Misalnya nih, kamu melahirkan anak, itu ada 2 subsidi. Ada satu subsidi dari negara, jadi kamu tinggal di manapun, yang penting di teritori Korea itu dapat tunjangan. Yang satu dari kota, yang satu dari kayak RW-nya lagi. Kalau kayak Seoul, kayak aku, ini dapat semua dari Seoul, dapat dari kecamatannya juga dapat. Jadi kalau di kota-kota kecil karena harga rumah terjangkau, mungkin orang-orang nggak terlalu merasa terbebani untuk melahirkan anak. Jadinya tunjangan yang diberikan nggak setinggi di Seoul. Jadi ya memang kalau dibandingkan tunjangan sama harga rumah Seoul, ya harga rumahnya jauh lebih di atas. Tapi toh aku tinggal di Seoul, ya aku lebih suka aja tinggal di Seoul. Jadi sebisa mungkin ya kenapa nggak di Seoul aja gitu. Nah ini baru kelihatan ya, jalan ini saking dangaknya lihatannya. Mobilnya kelihatan, mukanya kelihatan nggak? Coba di zoom yang di tengah, itu bagian bonitnya mobil. Delon. Jalannya saking dangaknya, habis naik kayak gini, turunnya gila-gilaan itu. Tanah di Korea itu 70%-nya memang merupakan pegunungan. Jadi normalnya kayak gini, justru kayak Gangnam dan juga beberapa bagian kota itu yang udah diratakan. Jadi itu yang artificial. Ini yang original ya, oke? Wah, kok masalah dalanannya mau nggak kelihatan. Ini dari dekat, seberangnya udah nggak kelihatan nih. Nah, di sini juga ada apartemen, dan setauku apartemen yang ini itu yang tinggal lumayan berusia juga katanya, sehingga apartemen ini salah satu apartemen kompleks yang katanya loh, ini aku nggak fix, tapi waktu itu aku ngomong sama orang providernya, apartemen sini di gentengnya itu nggak diizinin untuk masang satelit. Jadi kalau misalnya tinggal di
kota mana, di apartemen mana, atau di daerah mana, kadang ada rumah yang sinyalnya nggak bagus. Nah kalau kayak gitu seharusnya itu di atas gentengnya itu dipasangi satu satelit. Tapi kalau misalnya yang tinggal di lantai paling atas tidak menyetujui, itu katanya nggak bisa masang. Nah, setahu kompleks yang di sini, mereka itu nggak ada yang menyetujui, sehingga di dalam rumah, di dalam apartemennya itu katanya sinyalnya mati katanya. Bener-bener, ya nggak mati total, tapi kayak lumayan susah untuk digunakan. Tapi para penghuninya semua ya oke-oke aja, sehingga ya mau gimana, yang tinggal oke kok ya. Ya kayak gitu. Ini semua apartemen yang daerah sini. Tapi tentu kan ya di rumah sekarang ada wifi, jadi mungkin nggak separah yang dulu. Cuman telepon agak susah, SMS agak susah, mungkin kayak gitu. Rumah-rumah kayak gini coba lihat dirawat api loh. Yang ada taman di atas ini, yang di pojokan. Jujur aku suka vibe yang lama gini karena ini ada kesan Koreanya tersendiri atau. Dan kalau misalnya nantinya semua perumahan di Korea jadi apartemen, dibuat drama ya nggak keren, dibuat film ya nggak keren ya toh. Masa rumah-rumah itu kayak drama kayak film, karena rumah yang apartemen baru rumah beneran. Menurutku lama-lama ya pasti nggak semenarik itu juga jadinya. Jadi nggak tahu apakah bakal ada sebuah momen apartemen villa-villa tua kayak gini bakal menjadi trennya lagi, sehingga orang-orang lebih milih apa jenenge kuwi mang villa dibandingkan apartemen. Dan di sini menariknya ada beberapa apartemen yang lantai 1 itu diizinkan untuk pakai terasnya, jadi kayak rumah landed gini. Nah kayak ini satu lantai, jadi kayak punya tamannya sendiri. Yang kayak gini sebenarnya lumayan ya toh, jadi anaknya bisa lari-lari di depan rumah, tapi juga tinggal di apartemen sehingga hybrid gitu. Tapi nggak banyak apartemen yang kayak gini. Kayaknya apartemen daerah sini yang kebetulan punya unit-unit yang kayak gini, lihat. Yang ini juga ada balkoninya gitu. Nah, sedangkan seberang sini semuanya daerah villa. Dan seperti yang bisa dilihat, karena nggak ada tempat parkir di dalam perumahannya, jadinya kayak parkirnya di depan rumah semua, dan jadinya lumayan kacau. Dan jujur karena seperti yang bisa Polo rasakan, di sini nanjaknya banget. Jadi kayak kemarin waktu hujan deras beberapa saat, langsung pasir-pasir, tanah-tanah itu semua. Ya nggak longsor ya, tapi terbawa turun dari gunung sampai bawah. Karena kelihatan ya, apartemenku sama gunung sedekat ini, tak tunjukkan. Nah, yang tak huni itu yang sebelah sini, gunungnya sedekat itu. Jadi kalau hujan ya pasti tanahnya turun seret gini. Ya, jadi dekatnya gunung, udaranya bagus, tapi kalau hujan deras tanahnya turun. Tapi kalau kayak aku masih di tengah ya, di tengah tanjakan, jadi mek dilewati. Tapi kalau yang ada di paling bawah, mungkin mereka bakal kena banyak tanah gitu. Irwell masih menikmati. 재밌어 장루엘? 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 Anaknya mulai ngantuk, soalnya ini udah jam tidur ya. Jadi biasanya tak ajak jalan, kalau udah capek baru tak ajak pulang, terus diajak tidur. 잘래? 집 갈까? Anaknya mulai ngantuk kayaknya nih. Tak muter dikit lagi, habis gitu bisa balik apartemen. Sang Ruel? Ruel? Weh. Nge. Oke, tak lanjut jalan. Tapi kalau dipikir-pikir ya sebenarnya ini sebagai pemikiran opini pribadi, mohon tidak diambil mentah-mentah dan bilang ini adalah sebab. Wah, ini lihat pemandangannya beneran kayak rumah Jambi tuh zaman biyen banget. Ini padahal di kota Seoul nih. Alasan kenapa apartemen juga favorit kayaknya jujur karena orang Korea ini sangat mementingkan image dan juga branding. Kalau misalnya bilang aku tinggal di villa di sini gitu, kayak kurang keren gitu. Tapi bilang aku tinggal di apartemen ini, apartemennya bermerek ya, kayak kesannya gimana ya. Kalau di Indonesia kan mungkin ini sesuatu yang Korea banget. Jadi di Korea itu kamu tinggal di mana itu menjadi satu standar yang sangat keras dalam menunjukkan aku tinggal di tempat yang bagus loh gitu. Entah itu dari lokasinya, entah dari merek apartemennya, apalagi kalau di tempat yang bagus bermerek apartemennya. Tapi kebanyakan apartemen pasti bermerek, karena yang nggak bermerek itu biasanya nggak terpilih juga di tengah kota Seoul. Yang sini ini juga lihat, zaman biyen banget.
Jadi pada dasarnya emang apartemen-apartemen yang bermerek yang menjadi lebih mendapatkan pilihan, karena orang Korea emang lebih suka barang-barang branded dan juga rumah-rumah yang bermerek. Tapi apakah orang Korea juga bisa dibilang gila merek? Menurutku gila merek ada juga, tapi di satu sisi mereka juga nggak mau kehilangan uang. Jadi misalnya aku udah beli rumah nih, lain kali waktu tak jual nggak mau rugi, ya tentunya kita mana ada orang yang pengen rugi atau jadi beli rumah kalau bermerek paling nggak itu nggak bakal kayak setengah harga, paling ngedrop ya 10%, 20% kayak gitu kan. Apalagi harga rumah di Seoul mahal sehingga orang-orang lebih milih ngambil yang aman, dan itu pilihannya adalah brand. Jadi istilahnya kalau misalnya kamu beli, contoh ini ya, HP iPhone, harga secondnya kan udah jelas. Tapi kalau misalnya kamu beli HP yang mereknya nggak jelas, mau jual second nggak cuman susah, tapi harga second ya pasti kebanting. Nah, by the way, ini aku di pasar, tapi pasarnya kecil, cuman mak ces selesai. Dan bahkan kebanyakan di sini udah bukan toko-toko lagi, tapi restoran-restoran. Jadi yang sini toko daging. Jadi apa ya, budaya pasar pun udah banyak yang ditinggalkan. Ini juga lumayan mirip sama apartemen, karena kalau budaya pasar kayak di Indonesia kan mungkin banyak yang bercocok tanam lalu langsung dijual ke pasar gitu ya. Nah, kalau di Korea pada dasarnya kayaknya yang beli dari petani itu ya ada satu distributor besar, dan mungkin mereka beli berapa? 100 ton gitu. Tapi kalau supermarket, oh kita beli semua 100 ton, harga berapa iso ditawar. Tapi orang-orang di pasar gini kan ya paling mereka beli ya berapa ratus kilo atau berapa puluh kilogram ya, sehingga harganya ya nggak bisa nyaingi supermarket yang besar. Mau itu buah-buahan, sayur-sayuran, semua petani pengennya jual grosiran, dan yang sanggup beli grosiran ngambil resiko yo supermarket, sehingga harga di pasar itu nggak bisa dibilang lebih murah ataupun lebih menarik dibandingkan supermarket, sehingga yo orang-orang pun lama-lama yo lebih memilih ke supermarket. Udah gitu ke pasar, parkir mobil di mana, harga juga nggak beda jauh. Terus kalau misalnya musim dingin, duingin, musim panas, panas. Belum lagi aku harus ke toko ini bayar sekali, toko ini bayar sekali. Terus kalau mau beli mungkin saus-saus ya mungkin ada, tapi nggak selengkap di supermarket. Jadinya yo pasar-pasar pun agak ditinggalkan, tidak mendapatkan pilihan sebanyak supermarket, sehingga yo pasar-pasar kayak gini juga pelan-pelan mulai mati. Kerasa banget. Memang ada beberapa pasar-pasar yang besar kayak Gwangjang Sijang yang masih hidup, yang masih bertahan, tapi bisa dibilang bertahan, tapi bukan kayak ngebum banget gitu. Dan Pol-Pol juga yang suka Korea pasti ngerti. Gwangjang Market pun kemarin sempat agak nggak bagus image-nya, karena orang-orang yang kesana beli tteokbokki, beli makanan semua dimahalin harganya. Jadi ngerasa kayak gak wis mending ke supermarket aja, gak ditipu. Ya, ini kayaknya kita udah jalan sekitar 30 menitan. Udah boleh pulang kayaknya Ruel. Ya, ini kita mau nyebrang jalan. Dan seperti biasa, mungkin kalau Pol-Pol tahu, apotek di Korea itu kalau minggu pasti tutup. Dan di satu daerah itu ada yang ngambil kayak jadwal tiketan. Jadi kayak minggu ini di hari Minggu yang buka kamu gitu. Jadi kalau di minggu hari kamu nyari apotek di Korea bisa jadi agak susah. Memang ada beberapa apotek yang buka kayak seminggu penuh gitu, tapi kebanyakan mereka bakal tutup di hari Minggu, khususnya hari Minggu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa bakal sakit di hari Minggu, mending Sabtu kamu beli obatnya dulu daripada Minggu waktu udah tutup susah-susah nyari obat. Masalahnya repotnya bukan main, kamu harus coba telepon sini, telepon sana. Ternyata kebetulan yang waktu itu piket rumahnya agak jauh, itu jadinya repot banget. Oke, ini tak nanjak untuk balik rumah. Ya, ini kita perlu nanjak kayak gini ya. Ini jadi tahes, jadi salah satu alasan kenapa aku suka jalan sama Ruel juga. Setelah punya anak, aku jujur nggak bisa crossfit kayak dulu. Ke gym pun juga nggak seintens dulu. Dan aku pun udah tambah tua. Dulu kayak ngangkat beban berat, ayo let's go gitu. Sekarang aku ngangkat beban berat kayak waduh, daripada cedera terus besok-besok nggak bisa olahraga, nggak bisa ngomong anak, mending nggak usah seintens dulu. Yang penting nggak cedera dulu. Ada mindset kayak gitu. Toh aku bukan atlet, ini bukan pekerjaan utama aku, jadi olahraganya nggak seintens dulu. Tapi dengan nanjak-nanjak kayak gini paling nggak membantu. Oke, anak Iwis mulai ngantuk ini. Oke, jadi kayak gitu kondisinya saat ini. Aku harus menunjukkan sekitar perumahanku yang baru. Semoga Pol-Pol menikmati. Aku nggak tahu apakah Pol-Pol suka tipe kota atau tipe yang masih perumahan zaman dulu. Tapi aku dan Cinet kita suka kota, tapi nggak yang di tengah kota. Berharap kita bisa tinggal kayak selama mungkin di tempat ini. Semoga kita nggak perlu pindah lagi
karena terkesan rumah yang ini lebih memuaskan daripada rumah-rumah sebelumnya. Oke, Bapak, video kali ini sampai di sini, dan minggu lalu aku udah ngepost video house tourku. Jadi buat yang mau lihat rumahku, please jangan lupa untuk ngecekin videoku yang di minggu lalu. Kayak gitu. Makasih udah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Anak yang ngantuk isan. Bye. Harus tuh. Kayak saja. Ya. Oke, bye Rek. Yang menarik setelah pulang ngeliat mainan, anaknya bangkit lagi. Astaga. Oke, jarno wis. Dimut dadakno tripote. Dimuti tripote. Make the beef soft. Yap, jadi POV polo-polo jadi rusak karena ya gini dimuti tripote. Lensane digawe sak ning lantai apa ya.